Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh bagaimana cara membuat hand sanitizer di rumah sendiri. Karena kita akan menghadapi new normal, kehidupan yang bersosial yang baru, maka kita harus menyediakan seperti masker, hand sanitizer kemana-mana ketika kita keluar rumah. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat hand sanitizer yang mudah sesuai dengan standar WHO. Oke, di sini WHO mengeluarkan sebuah artikel tentang Guide to Local Product Hand Wrap Formulation. Di sini ada bagaimana caranya, bagaimana cara mengetesnya. Oke. Ada dua formula yang disarankan oleh WHO. Yang pertama adalah komposisinya etanol 96%, hidrogen peroksida 3%, glycerol 98%, dan botol benih. Formula yang kedua yaitu isopropil alkohol 99,8%, hidrogen peroksida 3%, glycerol 98%, dan steril botol. Pada intinya hanya perbedaan di penggunaan alkoholnya, ada yang menggunakan etanol 96% atau isopropil alkohol 99,8%. Oke. Saya di sini menggunakan etanol 98%. Nah, perbandingannya yaitu etanolnya 80%, glycerolnya 1,45%, dan hidrogen peroksidnya 0,125. Oke, jika kita akan membuat sekitar 500 ml hand sanitizer, maka 400 ml nya itu adalah etanol, 7,25 ml nya adalah glycerol, dan 2,75 dari 500 ml nya itu adalah hidrogen peroksida. Oke, di sini ada etanol, di sini ada glycerol, dan di sini ada hidrogen peroksida, ada sendok plastik untuk mengaduk, ada wadah untuk mencampur, dan ada botol steril. Oke. Yang pertama kita hanya cukup mencampurkan semuanya. Oke, segini aja. Ini etanol. Dan kita hanya mencampurkan sedikit saja. Ini hidrogen peroksida, sedikit saja. Oke. Oke, salah satu langkahnya ini sedikit saja. Oke. Cukup. Nah, hanya seperti itu. Kalian bisa membeli bahan-bahan ini di internet, tapi dengan syarat kalian harus membeli semua bahan-bahan ini ada dengan standar food grade atau farmasi standar. Karena kalau tidak, kalian akan merusak kulit jika kalian menggunakan alkohol, glycerol atau
hidrogen peroksida itu dari bahan-bahan kimia yang untuk industri. Maka dari itu kalian harus memastikan kalau bahan-bahan ini semua adalah food grade. Ingat ya, food grade atau farmasi standar. Nah, setelah itu kita campur. Dan ya tuangkan deh ke pertama. Ingat ya, etanolnya adalah etanol 96%, alkohol 96%. Biasanya yang di rumah-rumah itu atau yang di buat obat luka ada alkohol 70% kan. Dalam salah satu penelitian yang sudah dipublis di internet bahwa sebenarnya bakteri, virus itu hanya bisa dibunuh di lingkungan itu ketika minimal alkohol yang terkandung adalah 90%. Itu minimal ya. Karena makanya kita menggunakan 96%. Karena jika 70% itu hanya bisa untuk membunuh bakteri atau kuman yang biasa ada di hand sanitizer seperti Dettol dan lain-lain. Potong kedua sudah. Ya, jika kalian tidak mau repot, kalian bisa membeli asalkan kalian tetap harus membawa hand sanitizer ketika keluar di rumah dalam menghadapi new normal ini. Tapi tetap saja, walaupun kalian membeli dari luar, kalian harus tahu standar kualifikasi dari hand sanitizer tersebut. Harus food grade atau farmasi standar. Jangan menggunakan alkohol yang untuk industri, oke? Cukup sekian tutorial kali ini. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan selalu lindungi diri menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan. Sampai jumpa.